Tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini saya ingin bicara sedikit pasal apa itu kitab suci. Bagi saya, dalam agama Kristen banyak kitab yang selalu dipakai oleh orang Kristen adalah kitab canonical Bible yang ditulis oleh Luke, Mark, John, Matthew di New Testament dan di Old Testament. Kitab yang terkumpul, dan ada juga kitab non-canonical gospel yang sekarang sering dicakapkan, ialah kitab Gospel of Barnabas. Saya pun ada Gospel of Barnabas. Mana dia? Ini dia kitab saya, Gospel of Barnabas. Ini dia yang saya katakan kitab suci. Kenapa? Untuk kita katakan kitab suci, dalam kitab suci adalah banyak disebut cerita pasal neraka. Neraka adalah hak Tuhan untuk menghukum. Tuhan ada hak, tuan-tuan dan puan-puan. Tuhan sebenar ada hak. Dia berhak menghukum siapa yang dia mau. Kita sebagai hamba tidak boleh buat apa-apa. Bila Tuhan yang sebenar menghukum kita oleh sebab kesalahan di dunia, kita tidak boleh buat apa-apa. Sebab dia kata, mana Tuhan yang kamu sembah dulu untuk tolong kamu, panggil dia tolong kamu. Mana bisa, sebab Tuhan itu satu, tiada Tuhan melainkan Tuhan yang sebenar. Jadi kamu minta tolong dari Tuhan yang lain, tidak ada, kosong sipar, tuan-tuan. Jadi kalau dia hukum, dia boleh buat sesuka hati dialah, sebab dia Tuhan yang menjadikan kita, jadi dia ada hak menghukum, dan dia juga ada hak memberi balasan yang baik, yaitu yang dijanjikan surga pada kita. Siapa yang Tuhan berkata, aku akan turunkan rasul-rasul kepada kamu yang memberi kamu ajaran, amaran. Dan siapa yang mengikuti rasulku yang memberi ajaran dari aku, maka bila ia taat pada rasul, maka Tuhan sebenar akan memasukkan orang yang taat kepada rasul-rasul Tuhan
yang akan memberi balasan yang baik, surga. Dan juga siapa yang tidak taat pada rasul-rasul Tuhan, yang engkar, maka Tuhan ada hak menghukum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita mau tahu kitab suci atau bukan kitab suci, senang tuan-tuan, senang saja. Kita tengok dalam kitab itu adakah disebut pasal neraka. Sebab sekiranya ada rasul palsu, tentu dia takut akan neraka. Kalau dia tulis kitab, tentu dia tidak suka sebut pasal neraka. Jadi kalau kitab itu tidak disebut-sebut pasal neraka, jadinya itu bukan kitab suci, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa yang saya tahu, kitab Kristen Canonical Bible tidak banyak, mungkin tidak ada ataupun tidak banyak disebut pasal neraka. Pasal neraka itu adalah hukuman, dan rasul-rasul palsu itu akan dihukum sebab dia membuat ajaran sendiri, bukan ajaran Nabi, bukan ajaran Yesus sebenar. Jadi dia buat ajaran sendiri, tuan-tuan dan pembuat, itulah rasul palsu. Dan disebut dalam Kristen rasul palsu itu adalah Paulus, yang membuat kitab-kitab palsu ataupun kitab-kitab yang tidak boleh kita kategorikan kitab suci. Jadi kitab Canonical Bible yang saya beritahu tadi tidak menyebut-nyebut pasal neraka, itu bukan kitab suci. Dan kitab suci Yesus adalah hanya kitab Gospel Barnabas. Ini dia kitab suci Yesus, ini dia Gospel Barnabas. Banyak kritikan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak suka akan ini kitab. Umpama dia kata ini kitab dibuat dalam tahun 1600 setelah beratus tahun Yesus. Tidak, tuan-tuan, tidak sama sekali. Dia kata ini kitab asal dari bahasa Itali, yang dikopi, yang disalin. Tidak baru-baru ini, tuan-tuan dan perempuan, kitab Gospel Barnabas ini dalam bahasa Aramik telah diketahui di negeri Turki. Sekarang disimpan dalam museum. Dia punya harga, itu kitab nilai dia 25 juta US, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau ada uang 25 juta US pun tidak dapat dibeli itu kitab. Manakan negeri mau jual satu kitab yang jadi bukti yang Gospel Barnabas atau Injil Barnabas ini adalah Injil yang benar.
sebab kitab itu dalam bahasa Aramaik dan umur kitab itu 1.500 tahun. 1.500 tahun pada zaman awal Yesus. Jadi inilah buktinya kitab Barnabas itu betul-betul kitab tulen yang dibaca oleh Yesus, yang dibaca oleh 12 orang pengikut setia rasul ataupun disciples, yang dibaca oleh orang-orang yang awal mengikut Nabi Isa, yang dipanggil orang mukmin ataupun mukmin ini artinya orang Islam. Sebenarnya Yesus itu orang Islam. Percayalah, dalam kitab ini banyak disebut pasal neraka, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tujuan kitab suci adalah untuk memberi amaran kepada manusia bahwa Tuhan sebenar, Tuhan yang satu akan menghukum yang salah dan akan memberi ajaran yang baik kepada orang yang berbuat baik, yang setia dan percaya akan dimasukkan dalam surga, yang engkar akan dimasukkan dalam neraka. Itulah sebenarnya kitab suci. Kalau canonical Bible membuang cerita pasal neraka, sebab apa Nabi palsu membuang cerita pasal neraka? Ia tidak mau kamu ingat akan neraka. Kalau kamu ingat akan hukum neraka, tentu kamu akan berhati-hati untuk memilih apa yang patut dipercayai, apa yang tidak patut dipercayai. Tentu kamu akan berhati-hati sebab takut akan masuk neraka. Bila dibuang dalam kitab itu cerita neraka, hilang ketakutan kamu akan neraka. Tapi sebenarnya itulah dia akan kita temui, neraka dan surga di hari kemudian nanti. Sebab di hari kemudian nanti ada orang untung, ada orang rugi, ada orang bankrupt. Bankrupt sebab tidak ada akan dibawa untuk diperlihatkan kepada Tuhan apa yang baik aku buat dalam dunia, apa yang aku percaya dalam dunia, yang benar atau yang batil. Kalau yang batil itu tidak ada harga, tidak ada guna, masakan boleh masuk surga, jadi dihukum dalam neraka, tuan dan perempuan. Apa buktinya? Dalam ini banyak cerita pasal neraka. Saya buka 2 muka surat, tuan-tuan dan perempuan. Saya buka muka surat pertama, muka surat 44. Dalam muka surat itu saya terlihat perkataan neraka. Pasal apa neraka dalam kitab itu? Dia kata bagi orang munafik dan orang yang membuat, yang hidup dalam dunia ini ikut hawa nafsu akan dimasukkan dalam neraka. Siapa itu hipokrit? Hipokrit ini termasuklah Paulus, orang yang percaya kepada doktrin atau kepercayaan palsu
yang tidak betul yang dibuat oleh Paulus akan masuk neraka. Itu disebut dalam muka surat 44 dalam kitab ini. Kalau kamu baca kitab bahasa Inggris, kamu akan nampak muka surat 44. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, muka surat itu saya tidak tahu, tapi kamu boleh coba lihat. Satu muka surat kamu buka, kamu lihat adakah disebut pasal neraka. Dan satu lagi buka surat yang saya buka, muka surat 60, saya disebut pasal Tuhan marah banget pada orang yang menyembah lain daripada Dia, Tuhan sebenar. Dia akan dendam dia itu, dia marah dan dendam, dan dia punya dendam itu akan membawa seorang yang percaya atau menyembah Tuhan lain daripada Dia akan dimasukkan dalam neraka, diseksa. Itulah dua muka surat saya tengok, sudah saya jumpa cerita pasal neraka, tuan-tuan dan puan-puan. Coba kamu tengok dalam kitab Canonical Bible itu, tidak ada cerita pasal neraka. Kamu baca, kamu lupa akan hukuman, dan kamu hanya ingat cinta pada Tuhan. Tuhan cinta pada kamu. Betulkah Tuhan cinta pada kamu? Kalau kamu menyembah lain daripada Dia, sebenarnya Dia dendam, Dia marah sangat pada kamu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi beringat-ingatlah kitab suci yang sebenar mengandungi cerita neraka dan juga mengandungi cerita surga. Cerita surga dan neraka ada dalam kitab suci. Banyaknya cerita surga, begitulah banyaknya cerita surga dalam kitab suci. Kalau kitab yang kamu baca itu tidak menyebut pasal neraka, itu sebenarnya bukan kitab suci. Tuan-tuan dan puan-puan, percayalah, inilah kitab suci Yesus memberi amaran kepada manusia akan hari pembalasan, di mana ada surga, di mana ada neraka. Dan amaran-amaran itu penting dalam agama, yang akan membuat kamu takut pada Tuhan yang berkuasa menghukum kamu dan memberi juga kamu balasan yang baik jika kamu percaya agama yang baik, agama yang betul. Jadi saya nasihatkanlah untuk kebaikan dan tuan-tuan dan perempuan, pikirkanlah, jauhkanlah daripada kesesatan yang banyak dalam dunia ini. Kamu tahukah Paulus itu, dia ketawakan kamu, dia ketawa lepas dia tipu manusia, dia ketawa, tuan-tuan, dia ketawa dengan setan dia amat suka ketawa, dan dia akan ketawa bila dia dapat menyesatkan orang. Ingatlah tuan-tuan, banyak penipuan dalam dunia ini, dan banyak orang ketawa bila kamu percaya ditipu mereka. Betulkah tuan-tuan orang akan ketawa? Betul tuan-tuan, bukan orang sedih menipu orang. Penipu ini akan ketawa, gembira.
tidak tahu kenapa mereka ketawa. Memanglah sifat setan begitu. Sebab Tuhan akan menjanjikan mereka, menyiksa mereka. Jadi mereka tahu mereka akan masuk neraka. Jadi tentu dia akan bawa manusia ini akan masuk neraka sama mereka. Jadi kalau dia lihat manusia ini masuk neraka, dia gembira. Dia juga disiksa, tapi bila melihat manusia masuk neraka, setan-setan ini gembira. Begitulah juga Paulus. Paulus sebenarnya sudah dikuasai oleh setan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi carilah agama yang benar. Kalau kamu baca kitab ini, kamu akan jumpa agama yang benar. Dalam kitab ini disebut siapa yang patut diikut selepas Nabi Isa. Nabi apa yang patut kamu ikut? Disebut nama pun disebut. Nabi apa yang kamu mesti ikut? Ada dalam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sekian saja, tuan-tuan dan puan-puan. Mana yang baik itu dari Tuhan. Sekiranya saya ada cakap yang salah, itu adalah kelemahan saya sendiri. Sekian, tuan-tuan. Terima kasih.